warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Nah, anak ibu setelah melaksanakan kegiatan pagi di luar tadi, kamu sudah melaksanakan senam pagi dengan semangat. Kemudian hari ini kamu sudah berada di dalam kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Baik anak ibu semuanya, dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini anak ibu kelas 4 akan melakukan kesepakatan kelas. Nah, anak ibu, sebelum kegiatan kesepakatan kelas kita mulai, nah ibu akan memberikan penjelasan dulu apa itu kesepakatan kelas. Nah, kapan lahirnya kesepakatan kelas? Nah, kemudian sebelum kesepakatan kelas ada, namun ada dulu yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini nanti anak ibu
keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Kemudian untuk keyakinan kelas adalah kesepakatan yang sudah ada di dalam kelas, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan. Dia berharap di sana anak ibu menampilkan perilaku yang baik mengenai tujuan dari kesepakatan kelas 4. Nah, sebelum kesepakatan kelas kita satukan, anak ibu perlu dulu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mau seperti apa kelas ini yang kamu kehendaki? Untuk suasananya kah? Atau cara belajarnya kah? Silakan nanti anak ibu isi di sini. Ayo, silakan di sini. Silakan isi ya. Mau suasananya seperti apa kamu inginkan di sini? Silakan kamu boleh. Nah, ayo. Nah, silakan kamu tulis. Silakan, Nak. Nanti anak ibu tempelkan di sini. Keyakinan kelasnya yang seperti apa yang mau diinginkan? Silakan. Nanti kita jadikan kesepakatan kelas. Ya, silakan isi. Ini dulu keyakinan kelas. Silakan tempel di sini kalau yang sudah siap. Ya, Patan. Nah, bagus sekali Patan. Silakan ditempel. Ayo, Patan sudah menempel di sini. Silakan yang lainnya. Ayo. Silakan tempel pada kertas karton yang sudah Ibu sediakan. Ayo, Zaki, silakan Zaki. Mau sunat ke suasana kelas bagaimana yang mau diinginkan? Ayo, silakan. Silakan ditempelkan. Cepat. Ayo, anak ibu sekarang ada 20 orang. Nanti yang ditempel di situ juga ada 20 ya. Yang sudah siap, mau seperti apa kelas yang diinginkan? Silakan ditempel ke depan. Nah, bagus. Oke. Nah, bagus sekali. Ya. Silakan. Nah, silakan. Ya, yang belum. Ayo. Iya, boleh. Silakan ditempel. Silakan tempel, Nak. Ayo. Ayo, Pildan, tempel Pildan. Sudah, Karin? Nah, ayo Resi, tempel Resi. Ya. Ya. Mau suasana kelasnya bagaimana yang diinginkan kelas ini kita pembelajaran? Ya, ayo. Lagi. Yuk. Nah, sudah semuanya? Oke, silakan duduk.
ini. Kemudian saat guru atau teman berbicara yang lain harus diam. Berarti di sini saling apa? Saling menghargai. Kemudian saling menghormati. Oke, tidak boleh memilih teman. Berarti tidak ada perbedaan ya. Kemudian menjaga kebersihan. Oke, sudah dua yang diharapkan. Ketika guru menyarankan kita mendengar, oke, berarti saling menghargai juga. Berbicara dengan sopan, berarti sopan santun yang perlu di sini. Oke. Kemudian ketika guru berbicara mendengarkan, oke, saling menghormati. Mendengar guru yang sedang menerangkan, berbicara dengan sopan, kelas akan bersih, saling menghargai. Oke. Nah, dari keyakinan kelas yang anak ibu tempelkan di depan, anak ibu punya kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Nah, itu merupakan kesepakatan kelas 4. Kemudian lagi saling menghargai. Kemudian lagi saling menjaga sopan santun. Kemudian disiplin tepat waktu. Nah, anak ibu semua, ini adalah merupakan kesepakatan kelas 4 yang akan kita jalani untuk 1 tahun ke depan selama kamu berada di kelas 4. Nah, nanti setelah Ibu Keti nanti kesepakatan kelasnya anak ibu menandatangani ya untuk kesepakatan yang telah kita setujui. Nah, nanti kita tanda tangan ya. Nah, anak ibu sepakat dengan apa yang telah ada di kelas ini? Halo, sepakat kan anak ibu yang sudah ada di kelas ini? Nah, anak ibu, mudah-mudahan nanti apa yang telah kita sepakati dapat kita jalani dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Nah, ibu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 10 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 33 Padang Baru, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta staf SDN 33 Padang Baru, teristimewa calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Kusdawati. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini guna menyampaikan pemaparan budaya positif. Selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah wujud pimpinan kita
besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung masuk kepada kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, kegiatan protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, arahan dari Bapak Kepala Sekolah atas dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh CGP Angkatan 10 atas nama Ibu Musdawati SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang telah kita nikmati pada hari ini. Selawat beriring salam kita akan ke Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umat Islam dunia ke arah yang lebih baik dan islami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terutama yang kami banggakan, Ibu CGP Angkatan 10 atas nama Misdawati SPD dari SDN 33 Kanan Baru. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan presentasi diseminasi budaya positif yang akan disosialisasikan atau yang diutarakan oleh Ibu CGP kita. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama menyimak dan memperhatikan kira-kira apa manfaat dan faedahnya dari budaya positif ini terhadap anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang diterangkan atau diutarakan oleh CGP kita Angkatan 10 bisa kita implementasikan kepada anak-anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga apa yang dicanangkan oleh program pendidikan nasional, yaitu khususnya kurikulum merdeka, sehingga kita bisa membelajarkan siswa itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan arti kata, kita membelajarkan siswa itu sesuai dengan berpusat pada minat siswa, sehingga siswa itu berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi untuk itu terima kasih kepada Ibu CGP yang telah mau berbagi pengalaman kepada kita semua. Mudah-mudahan apa kegiatan kita siang hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja kira-kira arahan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan selalu sukses selalu, dan CGP Angkatan 10 dari SDN 33 Kanan Baru atas nama Misdawati SPD. Dan akhir kalam kami ucapkan terima kasih dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuk pada acara selanjutnya. Sosialisasi diseminasi budaya positif di SDN 33 Kanan Baru yang akan disampaikan oleh Ibu CGP kita, Musdawati SPD. Kepada Ibu disilakan.
yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Ibu dan Bapak Majelis Guru yang hadir pada kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada rekan guru yang telah menyempatkan diri hadir di ruang ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif, yang ini adalah suatu kegiatan oleh CGP untuk memenuhi program pendidikannya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di SDN 33 Kandang Baru ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk pemahaman yang pertama kita tinjau dulu konsep inti budaya positif. Pada konsep inti budaya positif ini terjadi perubahan paradigma belajar. Ini merupakan kebutuhan dasar oleh manusia. Kemudian disiplin positif yang merupakan posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas yang di sini merupakan pembahasan tentang segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, ada sedikit permainan untuk kita semua tentang pemahaman kontrol. Nah, untuk itu kepada Bapak Adius dan Ibu Hasninita dipersilakan ke depan. Baik, ya di sana Ibu, silakan berdekatan. Nah, Ibu genggam tangan Ibu, kemudian Bapak membujuk Ibu sehingga Ibu ini mau membuka genggaman tangannya. Coba bujuk, mau diajak jajan atau diajak ke pasar, silakan. Bu, membuka tangan. Oh, saya tidak mau. Kalau saya dari imbalannya mau. Tetap tidak mau. Saya bawa piknik boleh tidak mau. Lagi terus? Kalau saya bawa pendek, Oh, tetap tidak mau. kalau saya bawa ke diskotik mabuk. Tetap tidak mau. Apa alasannya? Nah, alasannya mengapa saya tidak mau membuka genggaman saya, karena di dalam genggaman saya ada sebuah rahasia. Kalau boleh saya tahu, apa rahasianya Bu? Mohon maaf, komitmen saya, rahasia saya, Bapak tidak boleh tahu. Ya, bagus sekali. Silakan dulu Ibu. Bagus sekali. Baik, Ibu, tadi Ibu telah melakukan genggaman tangan di depan dan dibunyi oleh Pak Ardius untuk membuka tangan. Apa alasan Ibu tadi tidak mau membuka tangan? Karena di dalamnya ada rahasia. Iya, rahasia. Nah, Bapak Ibu, tadi Ibu Hasninita tidak mau buka tangan karena di dalam diri beliau ada kontrol. Jangan buka tangan, kata kontrol diri beliau. Nah, sehingga beliau tidak ingin membuka. Nah, itulah fungsi kontrol bagi diri kita sendiri. Nah, nanti saya akan memaparkan kontrol peserta didik kita. Mengapa dia melakukan hal negatif? Tentu ada keinginannya, tentu ada alasannya. Dia melakukan alasan negatif, nah itu karena dia datang dari kemauan dia sendiri. Mau dia berbuat baik, itu juga datang dari dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan materi kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memberikan dirinya dan orang lain dan mengajari mereka
Kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mendasar. Tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, pada observasi saya sendiri sudah mencobakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita bisa memetakan peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dalam mewujudkan dirinya di pendidikan. Nah, bagi kegiatan ini kita lakukan dulu memetakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang telah Ibu nyanyikan minggu yang lalu. Kemudian hari ini saya juga meminta Ibu menyanyikan profil pelajar Pancasila. Kepada Ibu dipersilakan berdiri. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah mampu menyanyikan profil pelajar Pancasila. Tangan Bu. Boleh silakan duduk Ibu. Baik, kita masuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata dengan ilusi ini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini adalah miskonsepsi. Kenapa ini dikatakan miskonsepsi? Untuk ilusi guru mengontrol murid, dia berpendapat bahwa dia dengan melakukan kontrol terhadap murid, dia mampu melakukan penguatan karakter. Nah, untuk ilusi ini belum tepat. Kenapa saya mengatakan dengan tepat? Nah, kontrol diri seorang murid itu ada pada dirinya. Contohnya, kita bisa membuat kenyamanan di dalam kelas ketika belajar, lingkungan kita menjadi aman, tentram di dalam kelas. Nah, kita beranggapan bahwa saya sudah mampu untuk mengontrol siswa saya. Nah, saya sudah mampu membuat siswa saya diam. Nah, itu adalah miskonsepsi. Siswa kita itu bisa mengontrol dirinya, dia bisa diam, dia bisa berperilaku baik di dalam kelas karena itu datang dari dirinya sendiri. Saya mau kegiatan belajar saya hari ini dengan tekun, itu datang pada dirinya. Bukan karena ibu guru mengancam-ancam, anak diam, untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Nah, sehingga murid kita diam. Nah, hasil diamnya itu bukanlah hasil dari kontrol kita, tetapi dari kontrol dirinya sendiri. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, kalau di pendidikan kita kan merasa orang di dalam kelas kita merasa yang paling ditakuti oleh siswa. Nah, kita adalah orang dewasa yang akan membuat siswa berkarakter. Nah, siswa kita itu berkarakter, dia itu adalah datang dari dirinya sendiri. Bukan karena kita
stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, Principle Kenslip 1991 mengajarkan bahwa kemajuan yang bertahap dapat dicapai dengan mengubah sikap atau perilaku kita secara perlahan. Namun untuk memperbaiki cara-cara utama, kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Perubahan paradigma diperlukan dalam cara kita melihat dunia dan berpikir tentang manusia. Mari ubah skema pemahaman kita dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu dalam realitas sehingga kita dapat mencapai kemajuan yang lebih besar. Kita lanjut untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini semua kita temukan pada peserta didik kita. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kita masuk ke paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Kita masuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar tentang disiplin? Apa yang ada di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ayo Ibu. Disiplin itu merupakan sebuah aturan yang ketat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk positifnya. Caranya masih ada Ibu? Ayo. Ketika mendengar disiplin, nah kita harus disiplin. Karena kita harus disiplin. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Masih ada yang lain? Oke, ulang Ibu Sinita tadi. Kalau menurut pendapat saya, disiplin itu adalah sebuah aturan yang sangat ketat. Iya, sebuah aturan. Bagus sekali. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang
Menurut para ahli, kita telah mengikuti serangkaian pembahasan tentang makna disiplin positif yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Brian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan menggantikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang ketika namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Seperti kuncup bunga yang mekar di pagi hari, nilai-nilai kebajikan merupakan presentasi sifat-sifat luhur yang di dalamnya oleh setiap insan. Menurut teori kontrol yang digagas oleh Dr. William Glasser pada tahun 1984, setiap tindakan manusia memiliki tujuan yang hendak dicapai. Kita masuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kita masuk teori motivasi perilaku manusia. Dan Gosen dalam bukunya Response to School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Ini ketika siswa kita berhasil mengerjakan sesuatu dengan hasil baik, sehingga ada pada dirinya, setelah saya mendapatkan hasil yang baik, apa nanti imbalan yang akan diberikan guru saya kepada saya? Nah, itu yang timbul dalam benak peserta didik kita. Kemudian motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, setelah yang mampu melakukan, saya akan jadi orang seperti apa? Itu yang timbul pada peserta didik kita. Kemudian teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini nanti akan saya putar video untuk pemahaman materi ini. Nah, di sini apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ibu bapak guru. Apakah hukuman tersebut yang membuat anak kita jerah atau membuat anak kita berubah atau bagaimana? Apa hukuman dulu? Hukuman? Ayo hukuman dulu ibu. Ya, hukuman kalau menurut pendapat saya itu adalah ganjaran atas
tentang hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, dulu semasa kita sekolah kita biasanya pernah disuruh oleh guru kita, ayo catat sepenuh kertas ini, saya tidak akan terlambat lagi, atau kata-kata saya tidak akan berkelahi lagi. Nah, ternyata untuk konsekuensi itu juga belum tepat. Nah, kemudian lagi untuk lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu pun masih belum tepat yang kita lakukan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, adakah hubungan push up dengan masker? Siswa disuruh push up karena tidak mempunyai masker. Apakah ada konsekuensinya antara kasus ini? Tidak. Kemudian lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ada konsekuensinya? Tugas kertas teman dicoret-coret kemudian kita ganti. Apakah konsekuensi? Iya. Kemudian lagi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang.
tetapi hati juga terluka. Kemudian ini terjadi dalam jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya, suatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit fisik. Suatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian dalam jangka waktu lama, anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian lagi konsep diri yang buruk, untuk konsekuensinya konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini konsekuensinya, kehilangan hak dibuat untuk nyaman, diasingkan untuk sementara di tempat. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ini terjadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Apa artinya di sini? Ketika siswa diberi penghargaan ini menurutnya akan merusak hubungan. Ketika temannya diberi suatu hadiah, kemudian temannya yang lain juga menginginkan untuk mendapatkan hadiah. Jadi timbul rasa iri hati pada dirinya. Ini berarti penghargaan merusak hubungan. Kemudian untuk penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini kita memberikan hadiah, apakah menempati ketepatan pada dirinya. Nah, mungkin pada saat itu penghargaan itu dengan hal-hal sedikit yang dia lakukan, tetapi mendapat penghargaan yang lebih besar. Nah, ini belum lagi tepat untuk dirinya. Kita masuk bentuk program kebajikan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diangkat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid, bergantian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Mereka, yang dimaksud mereka di sini adalah peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terbebas dari perintah. Ini untuk peserta didik. Nah, kemudian akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Kita masuk keyakinan kelas. Ini yang sudah pernah kita lakukan, keyakinan kelas. Kita masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai, kemudian kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik,
kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, yang sering sudah kita lakukan, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian mengelompokkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, yang dilakukan berdiskusi mengenai peran seluruh kelas meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini bentuk keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati, tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian disiplin atas waktu dan tepat. Selalu bersopan santun, menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban kelas. Nah, ini sudah mewanti-wanti kita kepada peserta didik sehingga ini dijadikan keyakinan kelas yang tujuannya adalah membawa budaya positif. Kemudian urutan langkah-langkah pertama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya, kita melakukan diskusi dengan warga kelas, kemudian merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif, kemudian mengelompokkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan, dan berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, di sini kita melakukan diskusi dengan peserta didik kita di dalam kelas. Keyakinan kelas yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, keyakinan kelas di sini selalu bersikap positif. Ini untuk kelas 1 dari yang kelas 5. Selalu bersikap positif. Kenapa ini berbeda untuk pemaparannya? Karena di kelas tinggi ini sudah bisa membedakan mana kebajikan, nah mana yang akan merugikan dirinya. Tetapi di kelas 1 hanya dia mampu dalam hal-hal yang telah dilihat setiap harinya. Nah, untuk kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini bisa dilakukan untuk kelas 5. Lima, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahap hidup. Kebutuhan yang bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi,
demokrasi diakui didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, kemarin ada ibu guru untuk pemahaman positif kemarin kita ini perlu humor. Nah, itu akan membuat kita merasa sehat dan menghilangkan stres, kejenuhan dari aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan. Restitusi 5 posisi kontrol. Guru yang pertama ini tadi yang sudah saya contohkan adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, di sini untuk guru yang merasa bersalah ketika siswa melakukan kesalahan, dia mengatakan kepada siswa, "Nah, kamu tidak kasihan dengan ibu. Nah, nanti kalau kamu berbuat seperti ini terus, ibu akan dimarahi kepala sekolah loh. Nah, akan dimarahi oleh guru loh, karena itu mengganggu ketenangan kelas lain." Nah, itu bentuk guru yang merasa bersalah. Kemudian untuk bentuk guru pemantau. Ketika siswa kita melakukan pelanggaran atau terlambat ke sekolah, kita melakukan diskusi atau tanya jawab tentang apa yang terjadi pada dirinya. Kita pantau dia sampai apabila kesalahan itu terus berlanjut, kita mengontrol sampai kepada orang tua. Nah, itu yang kita lakukan jika kita sebagai guru pengontrol. Untuk guru pemantau. Kemudian untuk guru sebagai teman. Nah, ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita hanya sekedar menanya saja. Nah, kenapa kamu tadi terlambat? Oh, karena saya terlambat menunggu. Nah, oh iya ya. Oh, silakan duduk, silakan duduk. Nah, sehingga apa yang diperbuat anak itu dia tidak bisa mengoreksi kesalahan pada dirinya. Nah, sebagai teman kita juga beri tempat yang kita lakukan. Diajak berteman. Nah, kemudian yang paling tepat adalah guru sebagai manajer. Apa yang kita lakukan ketika murid melakukan kesalahan? Yang pertama sekali kita melakukan tanya jawab atas kesalahannya, kemudian kita lakukan solusi, kemudian kita lakukan perdamaian dengan cara satu tidak dirugikan, yang telah terlibat tidak dirugikan, kemudian lagi memberikan keterampilan atas kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi pada dirinya. Nah, di sini manajer inilah yang paling sulit kita terapkan. Nah, ini adalah hal yang paling tepat kita lakukan sebagai seorang guru. Namun untuk mencapai manajer ini akan kita coba secara berangsur-angsur, tanpa kita menjadi guru penghukum, tanpa kita menjadi guru pembuat rasa bersalah, kemudian tanpa kita menjadi guru sebagai teman. Nah, dua hal yang lebih baik bagi kita, pemantau dan manajer. Nah, untuk pemantau dan manajer ini memang sulit kita lakukan. Ayo ibu dan bapak guru kita coba dengan berangsur-angsur. Nah, mungkin untuk 5 posisi kontrol guru ini hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Saya bukannya menggurui ibu bapak guru di sini, apalagi banyak guru senior. Apabila ada di sini kata-kata yang salah, saya mengucapkan banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Usyawati yang telah memberikan pemaparan seluas-luasnya kepada kita tentang disiplin positif. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa
menjalankan tugas kita sebagai aktivitas. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah dan janggal yang tidak terletak pada tempatnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasniwita SPD, guru SDN 33 Kandang Baru. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas paparan yang telah diberikan oleh CGP Angkatan 10, Ibu Misdawati SPD. Beliau telah memaparkan budaya positif yang sangat luar biasa pada kami bersama. Semoga apa yang dipaparkan dapat kami terapkan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.